Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa desainer grafis, beberapa tokoh-tokoh desainer grafis Nusantara dan beberapa contoh-contoh karya mereka. Yang pertama ada Weda Abdul Rashid, lahir pada tanggal 10 Maret 1951. Beliau adalah seniman grafis di Indonesia. Ia dikenal sebagai pencipta aliran WPAP atau Weda Pop Art Portrait atau juga FMG, foto mark berkotak. Atas jasanya ia dijuluki sebagai Bapak Ilustrasi Indonesia. Ia berprofesi sebagai ilustrasi sejak dekade 1970-an, mulai 1977. Ketika ia bergabung dengan majalah Hai, ia banyak membuat ilustrasi ternama karya-karya fiksi Arswendo, Atmowiloto, dan Hilman Hariwijaya. Salah satu karya yang terkenal adalah karya fiksi Logos. Di majalah itu ia juga mengerjakan potret para tokoh dunia yang menjadi liputan majalah tersebut. Pada tahun 1990, Weda kemudian merencanakan cara baru untuk menggambar ilustrasi wajah. Hal ini dilakukan karena penurunan daya penglihatannya karena usia yang telah mencapai 40, sehingga ia sulit untuk menggambar wajah dalam bentuk realistis dan detail. Weda kemudian mencoba ilustrasi bergaya kubisme untuk gambarnya. Gaya ini kemudian tumbuh dan semakin populer sebagai dari gaya pop art. Bahkan hingga saat ini, gaya ilustrasi ini disebut Weda Pop Art Portraits atau WPAP, dan ada yang menyebutkan sebagai aliran Wedaism. Berikut karya-karya Weda Abdul Rashid. Untuk karya-karyanya sendiri milik Abdul Rashid yaitu dominan WPAP. Yang pertama adalah ilustrasi Freddie Mercury karya Weda. Yang kedua ilustrasi David Forster, dan yang keempat adalah ilustrasi Michael Jackson. Selanjutnya ada Cahyono Abdi. Beliau lahir pada tahun 1952 dan meninggal pada tahun 2005. Beliau pernah bersekolah di Sekolah Seni Rupa Indonesia atau SRI di jurusan Seni Lukis dan sudah jadi seniman. Sekitar tahun 1974, beliau melanjutkan studinya di LPKJ, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta Semarang. Dan seterusnya tahun 1976 beliau bekerja menjadi visualizer di Matahari Advertising. Semasa berkarya di Matahari, Cahyono menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan Clio Awards. Penghargaan ini segera disusul dengan penghargaan lainnya. Hampir bersamaan dengan pulangnya yang terakhir kali dari Matahari itu, beliau kemudian juga keluar dari Citra Indonesia dan mendirikan Minglow. Berikut karya-karya Bapak Cahyono Abdi. Ada beberapa karya-karya milik Cahyono Abdi. Yang pertama adalah pameran grafis pada tahun 80-an. Yang kedua adalah iklan masyarakat bertema lingkungan hidup. Dan yang terakhir yaitu Ikatan Perancang Grafis Indonesia. Selanjutnya ada Hani Ferdinata, lahir di Surabaya pada 7 Januari tahun 1953. Beliau adalah perancang grafis senior Indonesia yang menyelesaikan pendidikan tinggi di jurusan desain grafis. Pada tahun 1980, Hani Ferdinata bersama dengan rekan-rekannya mendirikan Ikatan Perancang Grafis Indonesia atau IPGI, yang kemudian berubah menjadi Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Ia juga dikenal sebagai penulis sejarah perkembangan desain grafis Indonesia. Setelah mengawali karirnya di Matahari Advertising pada 1975, Hani Ferdinata mendirikan studio Citra Indonesia pada tahun 1980. Keberaniannya dalam mencatat dan mengoleksi mengantarkannya untuk mendirikan lembaga pengarsipan desain grafis Indonesia. Pada 2007, Hani Ferdinata mempublikasikan buku berisi catatan koleksi dan arsip perjalanan desain grafis Indonesia yang pertama di tanah air.
Berikut karya-karya Hani Fardinata. Yang pertama adalah Buatan Indonesia Mengapa Tidak. Yang kedua yaitu pameran rancangan grafis. Yang ketiga merupakan iklan rokok Jarum. Selanjutnya ada Irfan Nukman. Beliau lahir di kota Bandung dan belajar di desain arsitektur interior di Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan program Master of Industrial Design S2 di Rode Design School of Design Kota Providence, USA, selesai pada tahun 1985. Pada tahun 1989, beliau mendirikan perusahaan BD plus A Design mengkhususkan dalam brand corporate identity. Pada tahun 1995 sampai 1998, BD plus A Design pernah berafiliasi dengan Euro RSCG Design, perusahaan desain terkemuka dari Prancis. Sejak tahun 1999, BD plus A memprakasi kolaborasi konsultan desain dan membentuk aliansi konsultan desain dengan 12 negara Asia dan Timur Tengah, A Design Alliance. Tahun 2003 bulan Oktober menjadi pembicaraan pada forum kongres Icograda dan Nagoya, Jepang pada bulan November memberikan desain workshop di Tung Fang Institute Kaohsiung, Taiwan. Penghargaan yang pernah diterima adalah Gaikindo, Pau Design, Apple IDM, Catri Pariwara, dan mulai pertengahan tahun 2006 beliau membantu Departemen Perdagangan untuk menyusun konsep IDP Indonesia Design Power dari 2006 sampai 2010. Jadi suatu modul yang sambung dengan kekuatan desain untuk turut menggerakkan roda ekonomi bangsa. Bapak Irfan Nukman sendiri memfokuskan pada arsitektur perabotan dan beberapa arsitektur bangunan-bangunan. Karya-karya Bapak Irfan Nukman yang pertama adalah Masjid Salman ITB, Roja Highcraft Ratan, dan yang terakhir yaitu beberapa perabotan rumah band Vivere. Selanjutnya adalah Gauri Nasution. Beliau adalah seorang gitaris dan perancang grafis berkebangsaan Indonesia. Beliau adalah gitaris kelompok musik Gypsy yang ngetop pada era 70-an. Ia merupakan lulusan seni rupa Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta atau LPKJ, sekarang menjadi Institut Kesenian Jakarta, dan Commercial Art di Art Instruction School, New York, USA. Kancahnya di dunia desain grafis Indonesia dimulai sejak 1980 dengan mendirikan studio Gua Grafis yang berfokus pada desain grafis, promosi dan komunikasi. Bersama Hani Fardinata dan Didi Chris, ia menggelar pameran grafis 80 yang menjadi salah satu pameran grafis paling awal yang memperkenalkan desain grafis ke khalayak masyarakat. Ia juga merupakan salah satu pendiri IPGI atau Ikatan Perancang Grafis Indonesia yang memiliki misi untuk memasyarakatkan profesi desain grafis pada publik. Ia juga kini dipercaya sebagai salah satu Dewan Penasihat ADGI pada 1990 sampai 1994. Sebelumnya pada 1990 hingga 1994 beliau pernah menjadi anggota American Institute of Graphic Arts Amerika Serikat, sebuah organisasi nirlaba yang bergerak dalam mengembangkan desain dan desainer grafis khususnya di Amerika. Berikut karya-karya Gauri Nasution. Yang pertama ada Terima Kasih Bang Ali, yang kedua ada Kreatografi, dan yang terakhir ada Sampul Album di Batas Angan-Angan. Untuk karyanya yang kreatografi, terlihat jelas beliau membuatnya dengan style kolase. Setelah mempresentasikan beberapa desainer Nusantara sendiri, menurut saya Bapak Weda Abdul Rashid adalah yang favorit saya dikarenakan style pop artnya sendiri yang sangat mendunia dan saya ingin mencobanya juga. Jadi semua
desainer Nusantara yang telah saya presentasikan, Bapak Weda Abdul Rashid lah yang saya favoritkan. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.